Jadi di sini kita kedatangan Mas Ahy. Sungguh anugerah buat seluruh masyarakat Kabupaten Sragen, terutama yang hadir di malam ini. Tepuk tangan buat kita semua yang bisa melihat langsung Mas Ahy. Beliau adalah seorang ketua umum Partai Demokrat. Beliau masih muda, ganteng, pinter, sekolahnya udah gak ada tandingannya, pengalamannya luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Ahy. Tema malam ini adalah kita ngobrol santai dengan Mas Ahy. Seperti yang kita tahu sekarang, RUU Cipta Kerja itu kan udah disahkan. Dan itu mengalami penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama di kalangan pekerja, terus mahasiswa juga, dan bahkan dari Partai Demokrat sendiri. Bagaimana langkah dari Mas Ahy dan Partai Demokrat tentunya menanggapi hal itu ke depannya? Terima kasih. Nah, Bayu mungkin juga mengetahui Demokrat konsisten mengatakan bahwa rancangan Undang-Undang Ciptaker ketika itu masih rancangan yang akhirnya diketok palu begitu saja pada tanggal 5 Oktober 2020 dan kami fraksi Partai Demokrat walk out ketika itu. Menolak karena bagi Demokrat banyak sekali yang tidak tepat, bisa dikatakan cacat, baik secara substansi maupun cacat secara prosedur sampai dengan disahkan ketika itu. Banyak hal yang tidak berpihak pada serikat pekerja, tidak berpihak kepada generasi muda. Demokrat kembali menolak kemarin, tetapi lagi-lagi kita tidak cukup suara. Oleh karenanya ke depan, jika insya Allah Partai Demokrat bisa semakin kuat di Senayan, di parlemen, dan bisa kembali ke pemerintahan nasional, maka kita segera perbaiki dan segera lakukan perubahan-perubahan agar tidak merugikan para pekerja, tidak merugikan anak-anak muda. Mohon doanya, ini yang sedang kita ikhtiarkan. Tentu antara politik dengan bisnis itu sebenarnya hampir mirip-mirip. Artinya kita menghadapi juga kegagalan, juga menghadapi tantangan, juga menghadapi mungkin kekalahan dan juga kemenangan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai, atau mungkin saran dari Mas Ahy untuk menghadapi semua itu, terutama bagi kami kaum milenial? Artinya semua profesi itu sama, bisa menghadapi kegagalan, bisa menghadapi ketidakidealan. Itulah sesungguhnya mengapa saya dalam berbagai kesempatan mengatakan muda adalah kekuatan. Kekuatan itu bukan hanya dilihat dari fisik, tetapi kuat mentalnya. Sehingga ketika kita menghadapi segala bentuk tantangan, kita tidak mudah patah menghadapi masalah. Termasuk tadi ketika berusaha sebagai wirausaha, sebagai wirausahawan. Tentu tidak semudah yang dibayangkan. Kalau kita melihat orang-orang sukses itu belum tentu mereka sekali jadi, sekali sukses. Mungkin setelah berpuluh-puluh kali mencoba gagal sampai dengan akhirnya sukses. Jadi tentu dibutuhkan sebuah mental yang kuat. Saya juga sering mengatakan bermimpi besar, dream big, bekerja keras, work hard. Terakhir, jangan pernah menyerah, never give up. Itulah sebenarnya kekuatan yang harus kita miliki sebagai generasi bangsa. Orang per orang, kelompok per kelompok, pada akhirnya satu bangsa seperti itu punya daya tahan dan daya juang yang hebat, maka bangsa kita akan besar. Dari Partai Demokrat sendiri spesifiknya nanti bagaimana untuk menggait milenial itu untuk melek politik gitu loh. Karena selama ini kita lihat politik itu orang-orang tua gitu loh. Maksudnya anak-anak milenial itu manut wong tua seperti itu. Jadi bisa diperjelas nanti untuk kaum milenial tersendiri biar lebih melek ke politik. Nah, saya ingin mengingatkan, kalau generasi muda tidak mau terlibat dalam politik, tidak mau tahu apa yang terjadi dalam dunia politik, sama saja kita menyerahkan masa depan bangsa ini kepada mereka yang tidak memiliki niat yang juga baik. Artinya begini, kalau yang baik diam, jangan salahkan jika yang tidak baik berkuasa. Maka dari itu saya harap mumpung ada Mas Ahy bisa menjelaskan ke masyarakat awam terkait politik identitas. Karena
bagi masyarakat awam yang tidak paham terkait politik identitas itu sangat mengerikan. Maka dari itu saya harapkan mumpung ada Mas Ahaye bisa untuk memberi pemahaman terkait politik identitas itu seperti apa. Kami ini adalah partai nasionalis religius. Ingin kembali mengingatkan betapa bahayanya politik identitas. Di sini mungkin ada yang juga pernah menjadi korban politik identitas. Artinya memang Indonesia ini memiliki kekuatan karena keberagaman yang kita miliki. Tetapi sebaliknya juga ada kerentanan ketika ada yang berupaya untuk memecah belah sesama anak bangsa akibat perbedaan identitas. Apa itu? Ya suku, agama, ras, etnis, dan juga pilihan-pilihan politik lainnya. Oleh karena itu, tentu kita harus menjaga jangan sampai politik kita, pemilu kita ke depan, pilkada kita diwarnai oleh eksploitasi politik identitas. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Karena kalau itu terjadi, yang ada hanyalah perpecahan di antara anak bangsa. Dan disinilah peran anak muda besar sekali. Karena anak muda yang biasanya paling melek teknologi, paling akrab dengan media sosial dan dengan ruang digital. Oleh karena itu kita cegah, kita bangun kesadaran diri kita untuk merawat demokrasi kita dan persatuan di Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Mas Agus menjawabnya sangat spesifik, sangat berpengalaman, dan harapannya ke depan semoga Mas Agus selalu diberi kesehatan agar bisa memberikan aspirasi yang terbaik dari kami selaku milenial yang ada di Sragen dan umumnya nanti Indonesia ke depannya. Semoga ke depannya Mas Ahaye semakin jaya, semakin maju, semakin menebar manfaat untuk sesama. Tambah sukses. Amin, 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 amin.